supaya kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Ya, Ibu minta ketua kelasnya dipimpin doanya. Pada pagi ini berdoa untuk Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Abi dan Uti. Aduh, ini mana mereka? Apa keduanya? Atau ada yang tahu mungkin mereka mana? Ada yang tahu tempatnya? Nggak tahu. Ini dari kabar berita. Baik, untuk pelajaran hari ini ya, di pertemuan sebelumnya juga itu sudah menyampaikan ke kalian untuk mempelajari materi yang berikutnya. Ya, masih tentang fluida dinamis. Baik, ada yang masih ingat untuk pelajaran kita minggu lalu kemarin pertemuan sebelumnya itu juga tentang fluida dinamis. Ya, ada yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari tentang apa saja? Siapa? Apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk pembelajaran sebelumnya yang kemarin tentang fluida dinamis. Apa? Resta? Tentang apa kemarin? Lupa. Ingat nggak? Kemarin belajar tentang apa? Tentang apa? Fluida dinamis juga kan? Masuk materi tentang apa kemarin? Tentang persamaan apa? Sama? Coba satu orang. Coba di sini lupa semua. Apa? Apa? Isya apa Isya? Tentang apa tuh? Masih ingat nggak? Ya, satu tadi. Ya. Ya, persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas itu kita mempelajari hubungan antara luas penampang, kemudian apa lagi? Apa? Debit. Kemudian apa lagi? Dan kecepatan. Ya, kemarin juga sudah kita lakukan praktikum secara virtual. Ya, untuk hari ini juga sama. Jadi kita juga akan melakukan praktikum secara virtual yaitu dengan menggunakan simulasi pen. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Bernoulli. Ya, tentang hukum Bernoulli. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi ya pada sistem fluida dinamis. Kemudian kalian mampu mengkalkulasikan hukum Bernoulli. Kemudian menerapkan konsep hukum Bernoulli pada kasus fisika sederhana. Dan yang terakhir yaitu adalah menyelidiki konsep Bernoulli pada pipa Venturi menggunakan aplikasi PET. Kemarin linknya juga sudah Ibu kasihkan ya ke kalian ya. Jadi sama dengan pertemuan sebelumnya kita juga menggunakan simulasi PET untuk fluida dinamis. Nah sekarang di sini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik. Ini pernahkah kalian melihat dua buah perahu motor bergandengan menarik tongkang di Sungai Pawan? Pernah lihat? Atau kalau misalnya nggak pernah melihat menarik tongkang, kalian pernah melihat dua kapal misalnya bergerak sejajar, ya kan, searah.
seperti itu. Pernah nggak? Pernah? Pernah ya. Nah, kemudian mengapa dua perahu bermotor yang saling sejajar tadi, ya, dan saling berdekatan itu cenderung saling tarik menarik dan akhirnya berbenturan. Jadi antara dua kapal tadi, ya, kalau dia jalannya sejajar ya, itu lama-kelamaan seperti kayak ada tarikan gitu. Akhirnya dua kapal tadi bertemu atau berbenturan. Kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Ya, mengapa bisa demikian? Kalau kapal itu atau perahu motor itu berjalan, berarti ada apa di situ? Ada apa? Apa? Penurunan tekanan. Kemudian apa lagi? Kalau benda yang bergerak itu berarti ada apa? Apa? Kalau benda yang bergerak itu berarti ada apa? Ada kecepatan. Benar? Ya pasti ada kecepatan. Kalau nggak ada kecepatan tidak bergerak berarti. Ya. Nah, kalau menurut kalian dua perahu tadi itu kecepatannya gimana? Mengapa lama-kelamaan dua perahu tadi bisa berbenturan? Karena kayak ada tarikan seperti itu. Kecepatan itu gimana? Apakah karena kecepatannya besar mungkin? Ataukah karena kecepatannya kecil? Ya, tadi ada yang menyebutkan ada tekanan, ya. Kemudian ada yang menyebutkan kecepatan. Nah, kira-kira gimana hubungan antara tekanan dan kecepatan tadi? Ada yang bisa menjelaskan mungkin ini karena materi juga belum kita lihat ya. Ini mungkin menurut pemikiran kalian. Ya, menurut pemikiran kalian. Ya, yang kalian pikirkan itu apa? Kecepatannya gimana? Ada yang bisa mengutarakan? Terserah kalian mau mengungkapkan apa, ya kan? Kalau misalnya ada yang masih keliru, nanti kita gunakan, ya. Nanti kalian akan mengetahui jawaban itu setelah materi ini selesai. Oke, apa? Bagaimana kecepatan antara dua kapal tadi? Dua kapal tadi gimana? Kita. Kecepatannya gimana? Kecepatannya besar atau kecil? Kecepatannya meningkat. Ya, kecepatannya meningkat. Karena kecepatannya meningkat, maka tekanannya menurun. Ya, berarti menurut kalian antara kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Ya, kalau kecepatannya meningkat, maka tekanannya akan turun. Begitu juga sebaliknya. Namun nanti akan kita selidiki lagi kecepatan di bagian mana. Ya, yang meningkat tadi, apakah kecepatan antara dua kapal tadi, ataukah kecepatan di sisi kiri dan kanan masing-masing kapal yang meningkat seperti itu. Ya, nanti akan kita ulas lebih lanjut di materi hukum berlalu. Ya, baik. Sebelumnya kemarin kita ada speaking ya, masih ingat speaking apa? Masih? Apa kemarin? Kalau ibu bilang pagi berarti tepuknya satu kali. Kalau siang dua kali. Kalau malam berarti tidak berbunyi. Ya, fokus ya, fokus. Oke, siap. Oke, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Nah, oke. Kalau untuk hari ini Ibu lihat lebih baik dari kemarin. Ya, berarti untuk hari ini Ibu rasa kalian sudah fokus, sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, di sini kita akan melakukan demonstrasi. Nanti Ibu minta satu orang maju ke depan. Untuk yang lainnya boleh kalian lakukan sendiri di meja kalian masing-masing. Sudah Ibu siapkan kertas HPS. Ya. Sudah Ibu siapkan kertas HPS. Jadi di sini
Siapkan kertas selembar dan beberapa buah buku. Ini sebenarnya modelnya bisa bermacam-macam sih. Bisa seperti gambarnya, kelihatan nggak? Ya, bisa seperti gambar di depan. Tapi kalau sulit, bisa dengan cara kalian pegang saja ini, kemudian kalian tiup. Intinya itu di sini kita kayak meniup kertas gitu. Setelah kalian tiup, kalian amati ya arah kertasnya kemana. Ya, kalau misalnya kayak gini, kita tiup ini mungkin kertas angin ya, mungkin ada faktor bisa dibuka. Kalau misalnya tiup ini, arah kertasnya kemana? Apakah dia ke atas, naik ke atas, apakah dia malah turun ke bawah? Atau bisa juga dengan cara menggunakan dua lembar kertas. Dua lembar kertas kalian tiup, tengahnya bisa, ya, atau dari samping gini juga bisa, ya. Jadi setelah kalian lakukan itu, kalian amati arah gerak kertasnya kemana. Kalau misalnya dua lembar ini, apakah dia saling mendekat setelah ditiup? Apakah dia saling menjauh? Seperti itu, paham? Oke. Sekarang ibu minta satu orang, siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Satu orang boleh, nanti selebihnya yang lain boleh dicoba di meja kalian masing-masing. Ayo, siapa? Atau dua orang boleh, satu putra, satu putri. Siapa yang mau? Masa mau ditunjuk lagi? Kan hanya tugas kalian hanya meniup kertas. Dua orang boleh, yang satunya dengan menggunakan satu kertas, ya, arah geraknya kemana. Yang satunya lagi menggunakan dua lembar kertas. Itu gimana? Apakah saling mendekat? Apakah saling menjauh? Kalau yang satu lembar, apakah terangkat ke atas? Apakah malah terdorong ke bawah? Seperti itu. Siapa? Nah. Oke, tiga. Mau satu lembar atau dua lembar? Satu. Yang putrinya siapa? Yang putri siapa yang mau maju? Yang belum pernah maju siapa ya? Lagi ya. Siapa? Ayo, siapa? Laki-laki. Siapa? Mau? Maju. Yang putrinya lagi malu-malu. Yang lainnya ibu kasih bagi ini kertasnya, bagi ke belakang. Kalian mau coba yang mana? Ke belakang. Nanti dia mati. Nah, coba. Oke, Rama begitu. Gini Rama, kalau yang dua lembar kertas, ini pegangnya. Nah, di sini, aktif dari sini bisa, atau dari sini bisa. Yang di ini sambil kalian amati ya. Ini kena pengaruh kita tadi enggak? Coba, siapa dulu? Tegar, coba tegar. Itu pegangnya agak di ujung sini. Yang bergerak tuh yang bagian ini. Ah. Saya aja gini, tegar. Ah, gitu. Kalau dari bawah gini ya pasti melambung ke atas dia. Dia ke sini, dia ke nah. Nah, kemana kira-kira? Ya, simpan dulu jawaban kalian. Sama, coba. Nah, kelihatan nggak? Lama. Kelihatan. Yang lain udah coba. Kalian kalau satu lagi nggak usah nyuci dari bawah, dari bawah nih pasti ke atas dia. Pasti ke atas. Nah, itu tegar tuh kenapa ya? Lama sekali lagi Rama. Sakit. Kan cuma apa? Iya.
Oke. Udah, bisa kelihatan ya yang lain ya? Oke, nah sekarang apa yang kalian amati? Yang pertama, dari tegar menggunakan satu lembar kertas tadi, itu arah kertasnya kemana? Ke atas. Ke atas ya, ke atas. Oke. Kalau Rama dengan 2 lembar kertas tadi menyatu, mendekat. Berarti kan sebenarnya kejadian Rama tadi itu hampir sama dengan kejadian 2 pelaku tadi. Benar? Ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ketika misalnya waktu tegar tadi, ketika meniup kertas tadi, maka kecepatan di atas kertas itu tinggi atau rendah? Kecepatan yang diberikan. Kecepatan apa? Tinggi. Ya, karena kecepatan yang diberikan tadi di atas kertas ya yang kita bicarakan itu tinggi, maka terjadi penurunan tekanan. Ya, itu. Oke. Ya. Nanti bisa kita simpulkan di akhir. Berarti di sini di hukum Bernoulli ini kita mendapatkan 2 besaran. Ya. Yang pertama itu kita berbicara tentang adanya kecepatan dan juga adanya tekanan seperti itu. Ya. Dan besarnya berbanding terbalik. Seperti itu, ya. Oke, kemarin sudah dibagi ya kelompok ya. Ya, satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, ada 4, ada 5 karena ada yang nggak masuk kan. Kalian akan melakukan percobaan melalui simulasi PET. Boleh dibuka HP-nya, aplikasinya boleh dibuka dan ke kelompok kalian masing-masing. Coba langsung ke kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya di mana? Kemarin Rizman baru kasih ya. Bukan ya, coba kalian buka lagi. Sudah ini bubagikan LKPD ya. Di situ sudah ada cara kerja, kemudian tabel pengamatan yang harus kalian isi. Nanti akan Ibu bimbing di depan bagaimana cara mengisi tabel pengamatan pada LKPD. Kalian buka dulu aplikasinya. Baca dulu. Di situ juga Ibu lengkapkan ini teori, sedikit teori pada hukum Bernoulli. Itu bisa kalian baca. Sudah terbuka? Aplikasinya sudah terbuka semua? Baik. Untuk hukum Bernoulli ini, yang pertama di situ kalau kalian lihat tabelnya, ya, di tabel itu sudah ada angka yang terisi. Yang pertama itu ada di H1, itu sama dengan berapa? Di tabel pengamatan 1. H1-nya berapa? 1. Ya. Kemudian kecepatan 1 atau P1-nya itu sama dengan berapa? 1,5. Berarti ini harus kalian rancang sedemikian rupa supaya kecepatan pada penampan 1 itu sama dengan 1,5 meter per sekon.
Kemudian H2 pada nomor 1 itu berapa? Tingginya berapa? 3 meter. Kemudian H3-nya, H2 yang bagian nomor 2 itu sama dengan 4 meter. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini di pad ini ada yang namanya penggaris. Ada? Oke. Kalian klik penggaris. Kemudian penggaris ini simpan di penampang 1 itu adalah 1 meter. Berarti ini harus kita turunkan. Ya. Kemudian diameternya berapa pada penampang 1? Itu juga ada ketentuan. Berapa diameternya di situ? 2. 2 Kak? 2 ya. Berarti ini kita ukur 2. Anggap saja segini. Ini 1 meter ya. Tinggi 1 meter itu kan ini enggak bisa sampai ke bawah sekali ini. Jadi mulainya dari sini aja. Berarti dari bawah ini sampai ke penampang 1 itu 1 meter. Ya H1 berarti ya. H2-nya itu adalah 3 meter. Kita pindahkan lagi ke sini. Tadi mulainya dia agak bawah gini ya. Ini ya. Berarti 3 meter. Berarti di sini. Ini berarti kan? Kurang lebih. Kemudian luas diameternya itu sama dengan 1 meter. Berarti kan 1 meter berarti antara 3 dan 4. Anggap saja segini misalnya. Paham? Penampang 1, ibu ulangi, ya tingginya dari bawah sampai ke pipa tadi itu adalah 1 meter. Diameternya itu adalah 2 meter. Kan ada di situ. Diameter 1, diameter 2. Bukan di tabel, di bacaan di langkah-langkahnya di atas itu ada nggak? Ada? 2 meter. Anggap ini 2 meter. Kalian ukur saja, ini kalau 2 meter berarti kan sini kan? Nah, ini kan 2 meter nih. 0 sampai ke 2. Ya. Itu ya, paham? Kemudian yang ini tingginya itu adalah 3 meter. 3 meter dari bawah. Tadi kan enggak bawah benar ya. Anggap dia berapa dari sini Kak. Nah, berarti dimulai dari sini. Ya. Besar diameternya 1 meter. Oke. Nah, kemudian ini kecepatannya simpan di sini. Ya, sampai dia menunjukkan 1,5 meter. Kalau misalnya lebih kurang, kalian perbesar lagi penampangnya. Ya, kalau misalnya
Ini ya. Nah, ini. Jadi yang di sini ini harus kalian ukur, harus dapat kecepatannya 1,5. Nah, ini ya. Ini diinikan seperti ini. Ini ya. Nah. Ini kan? Ini ada 1,5. Di satunya itu kan sudah ada di tabel. Ya. Kemudian ke kanan, P1-nya ini pindahkan ke sini. Ini harus kena ke apa alirannya? Yang merah ini supaya keluar tekanannya berapa? Jadi P1 itu 132,022 kilopascal. Ya, catat di tabel kan ada P1. P1 ada nggak? Ada ya. Nah kemudian untuk P2 kecepatan penampang 2 kalian letakkan ke sini. Ya. Kalau di ibu 5, kalau di kalian amati sendiri berapa? Ya. Gitu kan? Kemudian tekanannya pindahkan lagi ke sini. Dapat ini tekanan. Paham? Sudah selesai tuh yang nomor 1 berarti. Kalian sudah dapat tekanan 1, ya, tekanan 2, P2, kemudian P2 ini juga sudah dapat di situ kan? Ya enggak? Bisa? Bisa? Kan? Itu yang nomor 1. Kan ada 2 nomor di situ, iya nggak? Ya. Yang nomor 2-nya, H2-nya berapa meter? H2-nya berapa meter? 4 meter itu dia pas di atas ini. Ini tuh pas di atas, ininya kan 1 cm. Ini. Yang ini kan tetap. Yang ini tetap. Yang ini ya dinaikkan ke atas, dinaikkan 1 meter.
1,5 kesalahan berarti. Ketemu nggak? Nah, yang mendekatinya, yang mendekati. Ini kedua ini.
Nanti kalau di sini ini ada tulisan. IPA ini lebar sama ini sama tulisan nomor senti meter. Lah keluar. Yang ada di situ. Sudah ketemu semua? Pengamatan 1, awal pengamatan 1. Yang mana? Ini yang apa? Yang kedua, yang pertama dua. Namun bisa kali papan tulis ya. Dan versi kalian dulu ya. Kalau sudah pengamatan 1, di sini kan ada tabel pengamatan 2. Ya, ada tabel pengamatan 2. Itu dihitung.
Tabel pengamatan 2 yang pertama itu apa? P1 dikurang P2 Kak? P1 dikurang P2 kan yang sudah kalian dapat tadi. Ya, tidak kalian kurangkan, masukkan. Ya, dari yang di tabel pengamatan 1 di situ kan sudah ada P1 dan P2. Jadi tinggal kalian kurangkan. Hasilnya berapa di sini? Paham? Oke. Kemudian di kolom yang kedua itu adalah delta M. Rumus dari delta M itu ada di LKPD kalian. Itu di teorinya, itu ada sedikit di teori. Ya, ada di teori. Itu berapa rumusnya? Setengah rho pi ini rumusnya. Ada nggak? Ini rumus teori itu udah digunakan. Rumusnya. Nah, tuh. Jadi ini kalian masukin, ya. Cara mengisinya di sini setengah rho massa jenisnya kan ada di tabel 1 tadi. Berapa? Massa jenisnya 1000, ya 1000. P2-nya berapa? Ada kan? Kan ada 2 tuh. Berarti ada nomor 1 nomor 2 kan? P2-nya masukkan, kuadratkan, ditambah sama ini. Rho-nya 1000 tadi, G-nya itu 10. Ya, G 10. H2 berarti untuk yang pertama itu adalah 3 meter. Nah, kalian itu dapat nilainya, kemudian dikurang dengan hasil ini. Setengah rho pi 1 kuadrat ditambah rho GH 1. Hasilnya berapa dikurangkan? Nanti hasil ini kolom yang pertama dengan kolom yang kedua itu harusnya sama atau paling tidak mendekati. Karena kan kita ingin membuktikan hukum kekekalan energi tadi. Ya gitu. Jadi kalau yang ini kan kita dapatnya dari hasil pengamatan menggunakan P. Di kolom yang kedua dengan cara perhitungan, kalian hitung hasilnya harusnya sama atau paling tidak mendekati. Itu coba. Datanya sudah kalian dapat semua di tabel 1 tadi. Ya, tinggal dimasukin. Hasil kolom 1 dan kolom 2 itu harusnya sama. Antara ini dan ini sama nih. Ya. Ini tinggal kalian kurangkan dari sini tadi. P1 dikurang dengan P2. Masukkan ke sini. Dan ini juga sama, masukkan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ke ibu langsung.
Masa jenisnya itu 1000 ya. Masa jenis itu 1000. Masa jenis 1000, rohnya 1000 semua.
Ini nomor satu kan kita pakai kabel ini. Misalnya kalau itu enggak perlu. Terus yang sebelah sini kalian gunakan rumus. Ya. Ini kalau ini kan, kalau ini kan, nah terus pakai rumus tadi, rumus ini hasilnya berapa ini berapa hasil ini? Ini dapat ini, ini dapat ini, terus ini lagi ini berarti dapat ini, ini lagi ini lah, ini berarti ya, itu pertama ini satu, tuh tulis, ini kedua gimana? Duduk dong. Kasih waktu 5 menit, Ki.
Oke, sudah sudah. Tadi ketemu. Bangun nih. Sudah selesai. Sudah ya. Sudah presentasikan. Yang datang tabel pengamatan 1. Ya. Yang pengamatan 1. Sudah kan yang pengamatan 1? Sudah. Ada presentasinya dulu. Kita undi. Hafal dengan interaksinya? Hafal? Tahu ya, kelompok yang presentasi kemudian yang menanggapi itu kelompok berapa? Kita presentasikan dulu tabel pengamatan 1. Ya, tabel pengamatan 1. Ya, siap ya? Oke. Thomas. Thomas dan kawan-kawan. Pengamatan 1 saja, tabel pengamatan 1. Ya, tabel pengamatan 1. Oke. Kemudian yang menanggapi nanti siap-siap yang menanggapi. Kelompok berapa yang menanggapi? Ulang-ulang. Berapa? 17. Siapa? 17 siapa ya? Tegar. Kelompok yang tegar dan
yang menanggapi kelompok dari Thomas. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini presentasi hasil kami. Tinggi kan salah satu mungkin Tinggi H1 1 meter, kecepatan V1 1,5 meter per sekon. Tinggi H2 3 meter, kecepatan V2 6,4. P1 P2 99,814 kilopascal. Massa jenis 1000. Tinggi hari kecepatan satu tinggi H2 4 meter kecepatan V2 138,180 B2 99,189 massa jenis 1000 kilo. Nah, dari data yang sudah kalian dapat itu kesimpulannya gimana? Hubungan antara kecepatan dan tekanan. Ya. Dilihat di situ datanya antara kecepatan dan tekanan. Jadi kalau kecepatannya tinggi maka tekanannya gimana? Dari data yang sudah kalian amati tadi kan kelihatan di situ. Ketika kecepatan yang pasti itu kan V1 dan V2 itu V2-nya lebih besar, benar? Ya kan? Karena luas penampang itu lebih kecil kan? Ketika dinaikkan ke atas, yang dinaikkan ke atas itu kan luas penampangnya lebih kecil. Berarti ketika kecepatannya dinaikkan lebih besar, maka tekanannya gimana? Apakah sama? Berubah menjadi lebih besar atau malah mengalami penurunan dari P1 dan P2 yang kalian dapat? Apa? Penurunan. Bisa dilihat dari P1-nya berapa tadi? P1. Tekanan yang pertama, tekanan 138, sekian. Kemudian P2-nya 99. Terus yang baris keduanya sama, juga mengalami penurunan. Berarti bisa kalian simpulkan jika kecepatannya tinggi, maka tekanannya semakin rendah atau mengalami penurunan. Bagaimana tanggapan dari kelompok Tegar? Dari data pengamatan yang kalian lakukan tadi, sama atau tidak? Mungkin angkanya beda ya. Cuman mungkin dari kesimpulannya sama atau tidak? Dari kesimpulan kelompok 5 itu sama atau tidak? Sedikit kan ya, ini ya bisa. Kan dia kecepatan dan tekanan itu kan berbanding terbalik. Kalau kecepatannya tinggi kan maka tekanannya akan rendah. Itu sebaliknya. Dari data yang kalian dapat juga sama seperti itu. Ya cuma beda. Ya, kalau kalian berapa? Yang di nomor 1 itu tekanan P1-nya berapa? Tekanan P1-nya 132,666. 132. Kemudian P2-nya berapa? P2-nya 115,02. Berarti mengalami penurunan. Sama dengan yang nomor 2. Ya, sama. Juga mengalami penurunan. Berarti intinya kesimpulan dari kelompok Thomas dan kelompoknya Anissa, ya berarti sama. Cuman kalau angkanya mungkin berbeda karena kalian punya versi masing-masing. Ya kan ketika mensimulasi P tadi, ya itu kan berbeda. Itu kan hasil akhirnya kesimpulannya harusnya sama seperti itu. Baik.
Ada pertanyaan lagi untuk kelompok Thomas dan kawan-kawannya? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, boleh kembali ke tempat duduk, boleh diberi tepuk tangan untuk kelompok. Tabel yang kedua, ada yang sudah? Kelompoknya berapa yang sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Iya, sudah. Nah, boleh dipresentasikan untuk kelompok 2. Tabel kedua ya, tabel yang kedua. Maju kelompoknya, kelompok 2 lagi yang sudah selesai. Coba kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Untuk menjawab tabel nomor 2 pada bagian kerja konservatif total itu P1 dikurang P2, di mana tekanan 1 bernilai 134,727 kilopascal dikurang 102,488 kilopascal menghasilkan 32,239, dan besaran perubahan energi mekanik yang didapatkan yaitu 33,455. Untuk yang kedua, kerja non konservatif total nilai tekanan 334,7031 dikurang 94,094 menghasilkan 40,637, dan hasil besaran perubahan energi mekanik yang dihasilkan 49,355. Jadi kesimpulannya harusnya antara tabel 1 dan 2 harusnya sama. Ya sama, ya kan, atau paling tidak mendekati. Itu Ibu rasa kalau tempat sama itu mungkin agak sulit ya. Ya, kalau memang benar-benar sama itu kemungkinan itu sangat kecil. Cuman kalau mendekati mungkin iya. Ya, itu mendekati enggak? Hampir ya, iya. Itu mengapa bisa terjadi? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan hasil pada kolom 1 dan kolom 2 tadi berbeda? Walaupun tidak jauh ya bedanya ya, dia paling mendekati. Kalau misalnya di awalnya 3, misal 320 mungkin menjadi 370 atau berapa seperti itu. Itu kira-kira faktor yang menyebabkan hal itu terjadi itu apa? Pengukuran tabel 1 yang ketika mengukur menggunakan pet tadi mungkin ya, ketika meletakkan alat ukurnya tadi mungkin kurang tepat misalnya, bisa jadi ya, makanya di situ terjadi selisih ya antara kolom 1 dan kolom 2. Yang lainnya mungkin ada yang mau menanggapi? Yang lain ada yang mau menanggapi atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak boleh ditutup untuk kelompok 2. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang sudah ya. Yang lainnya mungkin ambil jalan. Baik, dari buku manual ini ya, dari apa? Dari awal kemudian sampai ke percobaan visual tadi, di sini bisa kita ambil apa beberapa hal. Yang pertama itu ternyata pada Bernoulli itu besaran-besaran yang digunakan
ya yang muncul di sini ya seperti tekanan, kemudian ada kecepatan, ya antara tekanan dan kecepatan itu besarnya berbanding terbalik, sama dengan yang kejadian di awal tadi yang sudah kita bahas ketika kapal tadi bergerak secara sejajar, itu antara kapal satu dan lain yang bagian yang jalur tengah itu kecepatannya tinggi, ya kecepatannya tinggi sehingga terjadi penurunan tekanan. Jadi tekanan di antara kiri kanan kapal itu besar, makanya dia lebih terdorong ke kayak mendekat, kayak tertarik kayak gitu. Karena tekanan di kiri kanan kapal tadi itu besar, kecepatan rendah, maka dia bergerak saling mendekati, sama dengan kejadian kertas tadi. Oke. Nah, penerapan pada hukum Bernoulli itu banyak sekali ya yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Pernah naik pesawat? Pernah? Itu juga penerapan dari hukum Bernoulli. Kemudian di rumah kalian pernah ini ada tidak tong yang ada keran di bawahnya? Ada. Ini bukan hanya di rumah ya, di sekolah juga ada ya. Yang misalnya ngambil wudhu di di musola seperti itu kan pasti ada ini juga. Nah, pesawat Bernoulli ini tekanan rendah, kecepatan rendah, maka tekanan tinggi dan sebaliknya. Nah, ini yang ibu bilang tadi, ini namanya adalah teorema Torricelli, ya. Jadi ini adalah wadah yang bocor. Misalnya, datang nggak sih? Datang nggak? Jadi wadah yang bocor atau kalau misal mau digambarkan itu seperti ini, ya. Ini kan bisa diletakkan langsung ke lantai misalnya. Kalau di rumah mungkin ini kayak dibuat ini, ya kan? Kalau di tanah ya, ini kan. Misal bocornya di sini, biasanya ini kan pada tong-tong di rumah itu kan pasti ada, ya untuk mengalirkan air ke toilet misalnya kan. Nah, ini kan titik bocor ini. Dari sini bisa dicari kecepatan pancarannya berapa, V-nya berapa, waktu yang diperlukan untuk air tadi sampai ke tanah, kemudian jarak pancarannya itu berapa. Itu bisa dicari. Jadi untuk mencari V-nya itu adalah akar 2GH. H yang dipakai itu dari permukaan sampai ke titik bocor. Ya, H yang dipakai dari permukaan sampai ke titik bocor. Maka tadi kalau misalnya ada bocornya di sini dengan yang di sini, maka lajunya mana? Lebih laju ya bawah, ya lebih laju yang bawah dibanding kalau bocornya berada di tengah. Ini pancarannya akan lebih jauh, paham? Kemudian untuk mencari T itu adalah 2H per G. H yang dipakai H dari bocor ke bawah. Kalau kecepatan itu dari atas ke titik bocor, H yang dipakai. Kalau mencari waktu, 2H per G itu adalah H yang dipakai dari bocor ke bawah. Yang dipakai, itu ya. Kemudian untuk mencari S itu adalah P kali T. Ya, ini hasil ini dikali dengan ini. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus 2 akar H1 H2. Anggap saja ini misalnya ini H1, yang ini adalah H2. Dan hasilnya sama. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ini contoh soalnya, ini ya. Yang dicari adalah kecepatan air yang keluar. Berarti di sini kecepatan air yang keluar berarti V sama dengan akar 2GH1, ya. Untuk mencari waktunya itu adalah akar 2H2 per G. Yang tadi dijelaskan H1-nya di mana, H2-nya di mana. Kemudian untuk mencari X atau S-nya itu adalah V kali T. Atau bisa juga menggunakan rumus H2 dikali H1 dikali H2. Ya, itu penerapan pada
hukum bernauli. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah sekarang seperti biasa, Ibu akan bagikan tes formatik. Ya, jadi ini individu, tadi udah kelompok ya. Nanti AKBD-nya dikumpulkan ke depan semua. Ya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ibu akan membagikan soal formatik. Kalian kasih waktu 5 menit. Tulis nama dan kelasnya masing-masing. Oke. Ayo silakan kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Oke, baik Ibu Asad. Kumpulkan semua. KPD yang tadi juga dikumpulkan ya. KPD juga dikumpulkan. Ya, kumpulkan ke depan.
Tolong yang materi siapa lagi? Balik ayo. Oke, baik ya. Ini materi kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang yang menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini tentang materi fluida dinamis, khususnya pada hukum Bernoulli. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Vino. Vino, ayo, Vino. Vino? Apa kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini? Kesimpulan materi, maksudnya kesimpulan dari materi hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa? Baik. Kesimpulan dari awal, dari proses pembelajaran sampai tadi kalian presentasi, itu apa yang bisa kita simpulkan? Kan tadi juga udah bilang ya, pada hukum Bernoulli itu ada besaran-besaran yang muncul di situ, ada kecepatan, kemudian ada apa lagi? Tekanan. Nah, hubungannya gimana untuk kecepatan, antara kecepatan dan tekanan? Ya, satu orang. Siapa? Sarah? Boleh diri dulu. Kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kecepatan meningkat, maka pengurangan tekanan dan menjadi terbalik. Jadi kalau kecepatannya besar atau mengalami peningkatan, maka tekanannya akan menurun. Itu sudah kita buktikan dengan simulasi PT tadi ya, data-data yang kalian dapat tadi itu sudah mewakili dari prinsip hukum Bernoulli itu sendiri, ya, dari aplikasinya, di kehidupan kita sehari-hari juga sudah kita lihat dan kita amati di situ. Baik ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, gimana rasanya? Apa yang bisa kalian rasakan? Boleh Nino mengungkapkan tadi. Gimana rasanya setelah belajar tentang hukum Bernoulli? Menyenangkan. Di bagian mana menyenangkan ya? Terutama di bagian apa? Menghitung. Ya, sekarang sudah bisa menghitung tekanan, ya kan? Menghitung hukum kekekalan energi mekaniknya, ya. Mungkin lebih banyak berlatih lagi untuk menghitungnya ya. Yang lain bagaimana? Agak sulit karena mungkin menggunakan HP ya. HP itu layarnya memang kecil, jadi perlu ketelitian yang lebih lagi, ya, lebih teliti, lebih cermat lagi melihat angka. Ya, sabar, ya, harus sabar. Salah, coba lagi sampai kalian mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Oke ya, baik, untuk hari ini cukup. Pembelajaran selanjutnya nanti boleh kalian pelajari di rumah itu mengenai
gelombang, bunyi, dan cahaya. Ya, penyebab berikutnya itu boleh kalian baca di rumah, referensi kalian semuanya, bisa dari buku, bisa dari HP, dan juga internet, itu banyak sekali. Ya, itu ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, tadi kita buka dengan doa, begitu juga kita akhiri dengan doa. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian, menjadi bekal kalian. Setidaknya hari ini kalian mendapat ilmu walaupun misalnya hanya sedikit. Yang penting ilmu kita bertambah. Baik, untuk ketua kelas boleh ditutup dengan pembacaan doa. Ditutup deh. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, mendengarkan doa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kajian ditutup ya, doa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.